Halo, selamat sore Tribuners. Kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Sabtu 4 Desember 2021. Hari ini sudah menunjukkan akhir pekan Tribuners. Mufti akan memberikan rekomendasi untuk Tribuners dan juga sejumlah informasi untuk mengisi waktu luang dan juga berlibur bersama keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Menuju ke informasi pertama Tribuners masih tentang wisata alam. Ini untuk Tribuners yang ada di Lampung Tengah bisa mencoba wisata alam ini. Ada wisata Sewu Angin. Diinformasikan bahwa lahan wisata Sewu Angin ini awalnya merupakan lahan perburuan yang disulap menjadi wisata rekreasi air dan bermain bagi keluarga. Kepala Kampung Sumber Agung, Supri mengatakan ini pembangunan Taman Wisata Sewu Angin sebagai upaya untuk memberikan wahana bagi warga di kampungnya untuk berekreasi. Karena selama ini kata Supri tidak ada wahana untuk keluarga berekreasi dan mungkin jika berekreasi warga sampai harus ke Bandar Lampung. Untuk tahu bagaimana informasi lengkapnya Tribuners sudah ada rekan kami Syamsir Alam dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Syamsir. Selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Syamsir, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya suasana berekreasi di Taman Sewu Angin di Kabupaten Lampung ini, Syamsir? Oke. Taman Rekreasi Sewu Angin sendiri baru kemarin di-launching oleh Bupati Lampung Tengah. Ini merupakan salah satu inisiasi dari Kepala Kampung Sumber Agung, Dato' Supri, untuk memberikan wahana bermain atau berwisata kepada keluarganya, masyarakat di Kampung Sumber Agung dan juga di Kecamatan Putih Mataram pada umumnya. Karena selama ini tidak ada tempat berwisata untuk warga, terutama untuk wisata alam terbuka atau untuk keluarga, untuk berwisata setiap akhir pekannya, sehingga Kepala Kampung ini berinisiatif untuk membuka wahana Sewu Angin ini di kampung tersebut. Begitu rekan Mufti. Baik, rekan Syamsir. Lalu berkaitan dengan spot dan juga fasilitas yang ada di sana, Syamsir. Kira-kira apa saja yang bisa dinikmati oleh masyarakat setempat jika mungkin berkunjung ke tempat rekreasi ini, Syamsir? Oke, untuk spot bermainnya ada tempat bermain anak, tempat berkumpul, taman, dan juga ada trek untuk off-road roda 4 untuk anak juga, dan juga ada kolam renang serta area bermain lainnya untuk anak dan keluarga, karena Taman Wisata Sewu Angin ini dikhususkan untuk anak-anak dan keluarga, seperti itu kan. Baik, Syamsir. Lalu berkaitan dengan tarif untuk bisa menikmati beragam fasilitas yang tadi sudah disebutkan, ini kira-kira berapa, Syamsir? Oke, untuk tarif masuk satu per satu orang hanya ditarik biaya Rp5.000. Itu buka untuk setiap 7 hari atau 1 minggu full. Jadi hanya Rp7.000 per orang. Itu. Baik, Syamsir. Nah, untuk bisa menuju ke sana menikmati beragam fasilitas dan juga tadi seperti sudah disebutkan, ini rute jika ingin ke Taman Sewu Angin, kira-kira seperti apa rutenya, Syamsir? Untuk menuju ke tempat wisata Sewu Angin ini, masyarakat bisa masuk dari ruas lintas timur Sumatera atau ruas lintas timur di ruas Bandar Mataram, itu bisa masuk sekitar 20 km ke Kampung Sumber Agung sendiri dari arah Bandar Lampung. Sementara dari arah ibu kota Kabupaten Lampung Tengah itu jarak tempuhnya mencapai 30 km untuk masuk ke dalam wisata Sewu Angin ini. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Syamsir. Terima kasih rekan Syamsir atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda berikutnya dan selamat bertugas kembali rekan Syamsir.
Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi wisata lainnya. Jika Tribuners berada di kota Kalianda, jangan lupa untuk mampir ke Queen Cafe and Resto. Tempatnya sangat unik Tribuners karena mengusung tema kekinian yang tentunya sangat instagramable. Tak hanya itu, harga makanan dan juga minuman di kafe tersebut tidak bikin kantong jebol. Beragam makanan hingga minuman ringan dijual di tempat ini. Tak hanya makanan ringan, Tribuners, makanan berat juga dijual dengan beraneka menu yang pastinya menggugah selera. Untuk Tribuners yang ingin nongkrong bersama dengan teman ataupun pasangan, tempat ini pastinya cocok untuk dikunjungi. Untuk tahu bagaimana lokasi dan juga beragam menu yang ditawarkan, sudah ada rekan kami, Domi Desmantri dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Domi. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik rekan Domi, bisa diceritakan kepada Tribuners terkait dengan suasana di Queen Cafe and Resto dan apa saja yang bisa dinikmati di sana, Domi? Baik, Queen Cafe and Resto ini berlokasi di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, kafe ini sangat mengusung konsep kekinian. Di sana juga banyak sekali perhiasan yang ada di dindingnya untuk menambah kesan instagramable untuk para pengunjungnya. Lalu pengunjung di sana mayoritas pelajar dan juga pekerja begitu. Baik, Domi. Lalu mungkin jadi banyak pertanyaan juga untuk Tribuners yang ingin berkunjung menikmati suasana di kafe ini dan menikmati menu-menu begitu, Domi. Kira-kira harga dari menu-menu yang ditawarkan di kafe ini sekitar berapa, Domi? Baik, menu yang ada di Queen Cafe and Resto di Kecamatan Ketapang itu beragam sekali, ada dari minuman hangat, dingin, lalu ada juga boba-bobaan, lalu juga menu makanan ringan hingga makanan berat. Kisaran harga dari Rp5.000 sampai Rp20.000 begitu. Untuk makanan beratnya sekitar harga Rp30.000. Gitu rekan Mufti. Baik, rekan Domi. Lalu jika ingin menyambangi kafe ini, seperti apa rutenya, Domi? Baik, Queen Cafe and Resto ini berlokasi di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Posisinya di pinggir jalan lintas timur Sumatera dan jarak tempuh dari ibu kota Lampung Selatan yaitu kota Kalianda ke kafe tersebut sekitar setengah jam perjalanan. Begitu rekan Mufti. Baik, rekan Domi. Terima kasih atas informasi Anda. Semoga informasi Anda ini bisa menginformasikan Tribuners pastinya untuk bisa berakhir pekan bersama dengan keluarga di tempat tersebut. Selamat bertugas kembali rekan Domi. Baik Tribuners, Mufti kali ini akan mengajak kembali Tribuners untuk berwisata alam. Wisata alam kali ini ada di wilayah Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Namanya adalah Bukit Kambo. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati pemandangan Kota Palopo dari ketinggian sambil minum saraba, minuman khas Sulawesi dari jahe Tribuners. Tak hanya menyuguhkan keindahan alam, kesejukan tempat tersebut juga menjadi pilihan banyak wisatawan untuk mengisi akhir pekan. Keindahan tempat ini tak perlu diragukan lagi Tribuners. Bukit Kambo ini pernah masuk dalam 50 besar nominasi Desa Wisata Indonesia di tahun 2021. Untuk tahu seperti apa keindahannya, sudah ada rekan kami Arwin Ahmad dari Tribun Timur. Halo, selamat sore Arwin. Selamat sore. Baik, disebut sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik, Arwin. Deskripsikan mungkin Bukit Kambo ini seperti apa? Ya, terima kasih rekan Mufti dan Tribuners. Jadi Bukit Kambo ini adalah salah satu destinasi wisata andalan di Kota Palopo. Nah, tempat ini terletak di arah barat atau di bagian gunung. Jadi letaknya sekitar 10 menit dari pusat Kota Palopo Selatan. Itu tepat berada di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Jadi ini salah satu tempat yang bisa disebut murah meriah kan Tribuners, karena di sini tersedia pengunjung bisa
dimanjakan dengan pemandangan kota Palopo dari kejauhan, dan juga bisa menikmati berbagai varian menu, seperti salah satunya menu andalan yaitu sarapa, yaitu minuman yang terbuat dari jahe, mana merupakan minuman khas Sulawesi Selatan dengan harga yang sangat cukup terjangkau ya, kan tidak benar, itu hanya Rp7.000 saja. Baik, rekan Arwin. Kemudian Baik. Baik, rekan Arwin, mungkin bisa diinformasikan lagi terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk bisa masuk menikmati beragam kuliner dan juga mungkin fasilitas yang ada di Bukit Kambo. Seperti apa, Arwin? baik, pengunjung yang ingin masuk ke Bukit Kambo itu tidak perlu membayar biaya retribusi apapun. Dalam artian cukup untuk menyediakan biaya makan dan minum saja, dan dengan nilai yang tidak, maksudnya dengan nilai yang relatif murah ya, yaitu sarapa yang hanya seharga Rp7.000, dan kemudian ada varian makan lainnya yang relatif murah gitu. Baik, baik Arwin. Lalu apakah ada peran dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan atau mengembangkan fasilitas ataupun keindahan dari Bukit Kambo ini? Apakah ada, Arwin? Ya, Bukit Kambo ini masuk dalam besar nominasi Desa Wisata Indonesia ya oleh Kementerian Wisata dan Kreatif di tahun 2021 ini. Nah, dari pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata Kota Palopo itu akan mengembangkan Bukit Kambo ini menjadi pusat wisata dan pusat kuliner, yang mana di tempat ini memang ada puluhan warung yang tersedia, itu yang dikelola oleh warga setempat, karena ini memang merupakan perkampungan juga ya, tidak digunakan. Jadi tidak dikelola oleh pihak swasta atau komersil atau pihak tertentu, jadi dikelola oleh warga setempat. Begitu rekan. Baik, luar biasa. Terima kasih Arwin atas informasi Anda. Semoga informasi Anda juga bisa menjadikan salah satu rekomendasi untuk Tribuners berwisata ke sana. Selamat bertugas kembali, Arwin. Baik Tribuners, kali ini ada rekomendasi berlibur buat Anda warga Bandung dan sekitarnya. Untuk warga Bandung dan juga sekitarnya yang bingung, bisa langsung datang untuk berwisata ke Dedeuland. Dedeuland merupakan satu tempat wisata populer Tribuners di wilayah Bandung. Pastinya Dedeuland Bandung ini menawarkan perpaduan keindahan alam perbukitan yang sejuk dengan spot foto instagenik. Dedeuland Bandung ini juga menjadi alternatif liburan seru bersama dengan sahabat, pasangan, dan juga keluarga. Ada berbagai fasilitas yang patut dicoba. Pastinya fasilitas ini juga cocok digunakan untuk berlibur bersama dengan keluarga karena ramah bagi anak. Seperti ada wahana mini outbound di Dedeuland Bandung ini yang memiliki fasilitas wahana Flying Fox dan menarik untuk dicoba. Wahana ini tidak perlu terlalu tinggi juga Tribuners untuk orang dewasa, namun cukup menguji adrenalin juga digunakan untuk anak-anak. Nah, ada juga Tribuners area playground bagi anak-anak, mulai dari perosotan, jungkat-jungkit hingga trampolin. Ini ada di tempat ini. Banyak juga spot instagramable di sana Tribuners. Bagi Tribuners yang ingin mengabadikan momen, bisa mencoba beberapa spot instagenik yang disediakan di tempat ini. Pastinya tempat ini berlokasi di Pergawai Lembang, Bandung, Jawa Barat. Lokasinya Tribuners sekitar 7 km dari pusat kota Bandung. Jam bukanya pun dibagi menjadi dua. Pada weekdays dibuka mulai pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat, dan pada weekend dibuka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam.
Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi terakhir untuk warga Semarang pastinya. Tak perlu bingung mengisi akhir pekan karena Tribuners bisa berkunjung langsung ke Sunrise Hill Gedong Songo. Berlokasi di Candi Gedong Songo, Bandung, Semarang, Jawa Tengah. Wisata ini buka setiap hari Tribuners mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sunrise Hill Gedong Songo merupakan tempat wisata Instagramable di Semarang yang menghadirkan spot-spot foto keren. Jika ingin memiliki hasil jepretan yang makin ciamik Tribuners ini bisa menggunakan studio foto baju adat atau berpose di Kampung Temakik. Selain tempat berfoto, Sunrise Hill Gedong Songo ini juga menjadi tempat favorit untuk menginap. Sunrise Hill Gedong Songo ini menyediakan penginapan camping yang nyaman. Tribuners juga bisa ke sana bersama dengan pasangan atau mungkin dengan keluarga menginap di Sunrise Hill Gedong Songo dan mencoba menikmati berbagai fasilitas menarik lainnya. Lokasi wisata ini tepatnya berada di Jalan Candi Gedong Songo, Telogosari, Banyu Kuning, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Sunrise Hill Gedong Songo ini menawarkan tiket terusan sebesar Rp25.000 per orang. Tiket masuk tersebut sudah termasuk dengan berkunjung ke spot foto keren di Sunrise Hill Gedong Songo. Pastinya Tribuners juga bisa main sepuasnya dan berfoto sebanyak mungkin. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bagi pengunjung yang ingin datang, diharapkan bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.